Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi sama saya, Maliki Supriyansyah, mahasiswa elektro dari Universitas Borneo Tarakan. Ya, kemarin kita sudah membahas sedikit tentang metodologi penelitian ya. Nah, sekarang pada kesempatan kali ini saya membahas lagi sedikit tentang penulisan daftar pustaka. Nah, pada penulisan daftar pustaka ini banyak metodenya, yaitu beberapa metode yang saya tahu itu ada Turabin Style, Harvard Style, Vancouver Style, American Psychological Association atau APA Style, Chicago Style, dan kombinasi dari berbagai style. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang metode Harvard Style. Nah, yang akan saya bahas pada slide ini yaitu tentang aturan penulisan metode Harvard, terus cara penulisan metode Harvard, dan daftar pustaka. Nanti kan saya lampirkan juga contoh bagaimana membuat daftar pustaka dengan menggunakan metode Harvard Style. Untuk aturan metode Harvard ini, untuk aturan penulisan daftar pustaka, yang pertama sumber kutipan yang dinyatakan dalam karya ilmiah harus ada dalam daftar pustaka, dan sebaliknya. Literatur yang dicantumkan dalam daftar pustaka hanya literatur yang menjadi rujukan dan dikutip dalam karya ilmiah. Daftar pustaka ditulis atau diketik satu spasi, berurutan secara alfabetis tanpa nomor. Jika literatur ditulis oleh satu orang, namun penulis ditulis nama belakangnya lebih dahulu, kemudian diikuti singkatan ini atau inisial, nama depan, dan nama tengah. Dilanjutkan penulisan tahun, judul, dan identitas lain dari literatur atau pustaka yang dirujuk. Kemudian, jika penulis lebih dari dua orang, namun penulis pertama ditulis seperti ukuran D, aturan D, dilanjutkan penulisan nama penulis kedua dan seterusnya sebagai berikut. Nama depan dan nama tengah itu disingkat. Dilanjutkan nama belakang. Kemudian untuk penulisan kedua dan seterusnya, penulisan nama depan atau tengah, singkatan, dan nama belakang tidak perlu dibalik seperti penulis pertama. Jadi cukup nama aslinya saja. Kemudian, penulisan daftar pustaka tidak boleh menggunakan et al. Sebagai pengganti nama penulis kedua dan seterusnya, berbeda dengan penulisan sumber kutipan seperti yang dijelaskan pada aturan di poin E. Kemudian kata penghubung seorang atau beberapa penulis dengan penulisan terakhir menggunakan kata dan, tidak menggunakan simbol dan seperti yang di itu. Kemudian serta tidak menggunakan kata penghubung and, walaupun literaturnya berbahasa Inggris, kecuali seluruh naskah ditulis menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya seluruh naskah berbahasa Inggris, itu bisa menggunakan and. Kalau misalnya naskahnya itu atau papernya dengan bahasa Indonesia, cukup dengan kata dan aja, bukan dengan simbol, tapi dengan bahasa Indonesia. Untuk cara penulisan metode Harvard, untuk buku teks, aturan penulisan, nama belakang, singkatan, nama depan, dan nama tengah, jika ada, tahun penerbit, judul buku, dicetak miring, edisi buku, nama penerbit, kota penerbit. Jika ada dua penulis atau lebih, lihat aturan di poin E, yang di aturan penulisan Harvard. Nah, ini contohnya ya. Ini Yaya, R, itu nama R-nya tuh nama depan, jadi ya dibalik dia. AE, Marta Wireja, dan Abudurrahim. Ini tahun terbit 2009, judulnya Akuntansi Perbankan Syariah, Teori dan Praktik Kontemporer. Dicetak edisi pertama, cetakan pertama, Salamba 4 di Jakarta. Untuk contoh penulisan yang kedua, buku teks terjemahan. Aturan penulisannya itu kurang lebih sama, nama belakang penulis asli, singkatan, nama depan dan nama tengah jika ada, kemudian tahun penerbitan, judul buku asli, dicetak miring, edisi atau cetakan, nama penerbit, kota penerbit, dan nama penerjemah, tahun, judul buku dicetak miring, edisi
atau cetakan, nama penerbit, kota penerbit. Jika ada 2 penulis atau lebih, lihat aturan di poin E. Contoh nih, Keso, DE, JJ Wegan, dan TD Werfel tahun 2007, Intermediate Acoustic 12 Edition, John Wiley and Sons in USA, terjemahan E. Salim 2008, akuntansi intermediate edisi ke-12, jilid 2, Erlangga, Jakarta. Untuk buku terbitan lembaga atau badan atau organisasi, itu aturan penulisannya itu nama lembaga, kemudian tahun terbit, tahun penerbitan buku itu, kemudian judul bukunya apa, dicetak miring, kemudian edisi atau cetakan, kemudian nama penerbit dan kota penerbit. Contoh, Badan Pusat Statistik tahun 2013, untuk judul bukunya Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Januari BPS Jawa Timur Surabaya. Dan contoh kedua, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 2011 Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi, cetakan 1, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Bagian Hukum Kepegawaian Jakarta. Kemudian untuk buku terbitan lembaga itu berisi himpunan peraturan UU dan sejenisnya. Untuk aturan penulisannya itu nama lembaga, tahun penerbitan, judul peraturan yang dirujuk, kemudian nomor atau seri peraturan, cetakan, nama penerbit, kota penerbit. Contohnya International Accounting Standard Board atau IASB tahun 2004, Financial Instrument, Disclosure and Presentation International Accounting Standard nomor 32 UK strip IASB di London. Untuk di penulisan daftar pustaka, peraturan atau undang-undang dan sejenisnya, cetak lepas atau tidak berupa buku himpunan ya. Aturan penulisannya itu nomor 2 tahun peraturan UU judul, nomor dan tahun peraturan atau UU, judul peraturan atau UU yang dirujuk, cetak miring, tanggal pengesahan atau penerbitan jika ada, nomor lembaran negara jika ada, organisasi penerbit, kota tempat pengesahan atau penerbitan. Contohnya, UU Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional. 8 Juli 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 4301 di Jakarta. Untuk artikel dalam jurnal, aturan penulisan nama belakang, singkatan, inisial, nama depan, dan nama tengah jika ada, kemudian tahun penerbitan, judul artikel, setelah itu nama jurnal, itu dicetak miring, volume dan nomor jurnal dalam tanda kurung, kemudian nomor halaman artikel dalam jurnal, contohnya Ridwan A 2010, Etika dan Perilaku Koruptif dalam Praktik Manajemen Laba, Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia 14 halaman 2, volume 2, kemudian halaman 121 sampai 141. Kalau diambil dari artikel seminar atau simposium dalam proceeding, untuk aturan penulisannya, itu nama belakang, singkatan atau inisial, nama depan, dan nama tengah, jika ada, tahun penerbitan, nama proceeding, nomor dan volume proceeding, tanggal seminar simposium, penerbitan proceeding jika ada, cetak miring, nomor halaman artikel dan proceeding jika ada 2 penulis atau lebih, lihat aturan pada penulisan Harpat di poin E. Untuk contohnya ini Dewi AR dari tahun 2003, judul bukunya itu judul artikelnya ini pengaruh konservatisme laporan keuangan terhadap Earning Response Confession Proceeding Simposium Nasional Akuntansi 6
Surabaya, Universitas Airlangga, halaman 119 sampai 159. Ketika artikel atau seminar atau simposium cetak lepas, aturan penulisannya nama belakang, singkatan inisial, nama depan, dan nama tengah. Jika ada tahun penerbitan, nama seminar simposium, tanggal seminar, kemudian nomor halaman artikel. Untuk contohnya, ini Kalana IS Ngumar dan IB Riharjo tahun 2012, Independensi Auditor berbasis kultur dan filsafat Herbert Blumer, Simposium Nasional Akuntansi XP Banjarmasin. 20 sampai 23 September dari halaman 1 sampai 25. Untuk diambil dari artikel dalam buku antologi dengan editor, aturan penulisannya itu nama belakang, singkatan, nama depan dan nama tengah, tahun penerbit, judul artikel, judul buku, nomor editor buku penerbit, kota penerbit. Kemudian nanti kalau jika ada penulisan atau lebih dari 2 penulis, itu bisa ambil ke lihat aturan di metode Harvard di poin E. Untuk contohnya itu Azra tahun 2005. Judul artikelnya itu pluralisme Islam dalam perspektif historis dalam nilai-nilai pluralisme Islam, bingkai gagasan yang bergerak. Editor M. Sururin, cetakan 1, penerbit Nuansa, Bandung, di Bandung. Untuk cara penulisan yang kita ambil dari skripsi atau tesis atau disertasi, aturan penulisannya itu nama belakang, singkatan, nama depan, atau nama tengah atau nama belakang jika ada. Untuk tahun, kemudian judulnya, kemudian skripsi tesis dicetak miring, nama program studi dan atau perguruan tinggi, kota tempat perguruan tinggi. Contoh nih, Samsi N tahun 2012, pengaruh judulnya itu pengaruh pengalaman kerja independensi dan kompetensi terhadap kualitas hasil pemeriksaan dengan kepatuhan etika auditor sebagai variabel pemoderasi tesis program. Untuk judul program studinya itu program S2 akuntansi sekolah tinggal ilmu ekonomi. Perguruan tingginya itu kemudian kota tempat perguruan tinggi di Surabaya. Untuk artikel dari internet, ini ada cara penulisannya. Untuk aturannya itu nama belakang, kemudian singkatan, inisial, nama depan atau nama tengah, tahun, judul, alamat email, cetak miring, tanggal dan jam unduh. Contoh Yahya H tahun 2005 dengan judulnya itu nama alamat realitas dan panca indera Anda. Untuk alamat emailnya info@harunyahya.com. Tanggal 27 Januari 2008. Untuk jam unduhnya itu kita di sini contohnya 14.35. Untuk makalah pidato ilmiah dan semacamnya, aturan penulisannya itu nama belakang, singkatan, nama depan dan nama tengah, tahun, judul, sifat dan tujuan, sifat atau tujuan makalah, dicetak miring, nama kegiatan, tanggal kegiatan, kota tempat kegiatan. Contoh, Raka G 2003 menggaris bawahi peran idealisme karakter dan komunitas dalam transformasi intuisi, makalah orasi ilmiah, sidang terbuka Senat Peringatan Dies Natalis ke-44 Institut Teknologi Bandung 2002 Maret Bandung. Untuk artikel dan majalah surat kabar, aturan penulisannya nama belakang, singkatan inisial, nama depan dan nama tengah, tahun, judul artikel, dicetak miring, nama majalah atau surat kabar, tanggal, halaman kota penerbit. Untuk contohnya ini, Mangun Wijaya, YB tahun 1992, judul artikelnya, judul majalahnya ini Pendidikan Manusia Merdeka, harian Kompas,
tanggal 11 Agustus, halaman 15, diterbitkan di Jakarta. Untuk berita dari majalah atau surat kabar, aturan penulisannya, nama majalah atau surat kabar, tahun, judul berita dicetak miring, nomor dan atau volume jika ada, tanggal halaman, dan kota penerbit. Untuk contohnya ini, Koran Tempo, itu nama majalahnya. Tahunnya 2002, judul beritanya itu belajar dari skandal Enron, tanggal 5 Februari halaman 21 untuk kota penerbit di Jakarta. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk teorinya. Sekarang saya akan mau contohkan di ketikan dengan metode Harvard. Langsung kita buka Word. Untuk di sini saya mengambil paper dari Muhammad Sahri, Universitas Widya Agama Malang, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, dengan judul Rancang Bangun Perwarupa Pembangkit Listrik Tenaga Biogas. Di sini ini jurnal nasional ya. Langsung saja kita coba dengan menggunakan metode Harvard. Di sini pertama ke reference, di sini reference. Kemudian di sini ada bagian sini ada style. Nah, di sini ada apa Chicago, Ghost Name, Harvard, ISO, MLA dan lain-lain. Nah, berhubung kita lagi mentutorialkan metode Harvard, di sini kita pilih Harvard Anglia. Kemudian insert citation. Insert citasi, add name source. Nah, di sini tipe source. Ini berhubung saya ambil jurnal, jadi saya mau klik di sini jurnal. Nanti kalau misalnya teman-teman mau ambil buku atau conference proceedings, itu langsung diklik aja. Jadi berhubung saya pakai jurnal, jadi saya langsung jurnal. Jurnal untuk outdoor ini dia namanya ya. Jadi langsung aja kita edit di sini. Les nama belakang, nama depan, dan nama tengah, middle nih. Langsung aja di sini nama Muhammad Sahri. Untuk first name-nya Muhammad, last-nya Sahri ya. Langsung di add. Ini nama peneliti pertama. Untuk kedua, ini kan saya contohkan dengan 2 nama. Nah, bagaimana Bang kalau misalnya namanya cuma satu aja, misalnya Muhammad. Nah, kamu tinggal klik di sini aja Muhammad, langsung di first-nya aja. Terus bagaimana Bang kalau misalnya tiga nama? Contohnya seperti ini. Fahrudin Sabar Setia Widayat. Nih, langsung diklik, di copy. Kemudian untuk first name-nya itu Fahrudin ya. Kemudian nama tengahnya Sabar. Nama belakangnya itu Setia Widayat. Itu langsung di-add aja. Kita add. Langsung oke ya. Untuk judulnya. Ini judulnya. Rancang bangun perwarupa pembangkit listrik tenaga biomasa. Di copy. Oke, jurnal name. Ya ini jurnal dari mana, ya kan? Kalau di sini jurnal yang saya ambil ini dia dari Proton. Langsung tahunnya tadi 2019. Untuk halaman pack-nya itu ini ya, halaman 78.
Terkadang ada juga yang nggak pakai di sini, jadi kita langsung lihat di sini. Ini halaman 78, halaman pertama sampai halaman terakhir, halaman 5. Oke, halaman 4 di sini. Ini kan lampirannya. Oke. Berhubung ini ada dicantumkan halamannya, jadi kita ikutin di halaman ini aja. 78 sampai 84. Page 78 sampai 84. Untuk volumenya, volume 11, isunya itu nomor tadi nomor 2. Nah, langsung kita di oke aja nih. Nah, langsung ini kan nama penerbit tadi, citasinya tadi. Kemudian di enter aja, langsung kita di bibliografi di sini di sebelahnya tadi. Langsung insert bibliografi dimasukkan. Nah, jadi mudah kan? Inilah metode Harvard. Penulisan daftar pustaka dengan metode Harvard. Untuk daftar pustaka yang saya ambil untuk pembuatan video ini, saya mengambil sumber dari bahan ajar metode Harvard dari dosen Fakultas Teknik Universitas Pendidikan Tarakan, jurusan Teknik Elektro, Pak Abdul Prastia. Kemudian yang tadi untuk jurnalnya yang saya ambil untuk sebagai contoh itu dari Muhammad Sahri dan Setia Widayat, FS nama singkatannya tadi ya, Fahru Sabar. Nah, tahun 2019, judulnya Rancang Purwarupa Bangkit Listrik Tenaga Biomasa, diterbitkan oleh Proton. Untuk 11 ini tadi 11 tadi volumenya, sorry lupa saya. Kemudian 2 tuh isunya tadi. Kemudian ini 78 sampai 84 itu halamannya. Oke, langsung aja sekian pada kesempatan kali ini. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.